Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para hadirin dan hadirat jamaah masjid jamaah salat subuh di Masjid Agus Salim ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita memasuki hari yang ke-11 insyaallah di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan 10 hari pertama yang sudah kita lalui, yang sudah kita isi dengan amal-amal ibadah kita, mulai dari puasa lalu disupport dengan ibadah-ibadah lainnya, mudah-mudahan ini semua diterima oleh Allah dan betul-betul kita memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sisa hari yang ada di bulan suci Ramadan ini Allah anugerahkan kepada kita kekuatan, kesehatan, sehingga kita dapat meningkatkan dan mengoptimalkan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ada satu kisah. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri, salah seorang generasi tabi'in periode awal dan tabi'in senior, beliau ini ketika di majelis beliau di masjid besar Basrah ketika itu, tiba-tiba ada salah seorang jamaah beliau bertanya kepada beliau dengan satu pertanyaan yang singkat tetapi sesungguhnya memiliki makna yang sangat dalam. Pertanyaan itu begitu singkat, hanya tanya begini: "Ya Syekh, amu'minun anta?" Wahai Syekh Hasan Al-Basri, apakah panjenengan ini mukmin? Imam Hasan Al-Basri mendengar pertanyaan ini, beliau tidak langsung menjawab, tapi beliau diam sambil merenung. Kemudian jamaah ini tanya lagi, "Ya Syekh, amu'minun anta?" Jenengan ini mukmin betul? Yang kedua tidak juga dijawab. Baru yang ketiga setelah tanya lagi, "Ya Syekh, amu'minun anta?" Lalu Syekh Hasan Al-Basri menjawab begini: "Kalau yang engkau maksud adalah apakah aku ini beriman yang disebutkan di dalam rukun iman yang 6, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar, maka aku adalah orang yang sudah beriman." Tetapi kata Syekh Hasan Al-Basri, kalau yang engkau maksudkan itu adalah orang mukmin yang disebut di dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4, maka saya belum tahu dan saya tidak tahu diri saya apakah sudah masuk kategori itu atau belum. Yang disebutkan di dalam surah itu adalah orang beriman yang ulaika humul mu'minuna haqqan, yaitu mereka adalah orang-orang mukmin yang sungguhan, orang mukmin yang betul-betul keimanannya itu kokoh, orang mukmin yang betul-betul haqqan, yang sebenar-benarnya. Apa itu yang dimaksud? Di ayat 2 Allah berfirman, setelah ayat pertama yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul dan seterusnya, lalu ayat kedua Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim
rabbihim yatawakkalun. Terus dilanjutkan ayat berikutnya, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baru di ayat berikutnya dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka ini mendapatkan derajat-derajat di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka, dan mereka mendapatkan fasilitas, mendapatkan rezeki yang mulia. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, kalau kita lihat di ayat ini, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ini ciri pertama. Orang yang keimanannya baik itu kalau disebut nama Allah, orang lain yang menyebut dia mendengar, atau dirinya sendiri menyebut nama Allah. Ketika kita mengingat Allah, baca kalimat tahlil, baca subhanallah, tasbih, baca kalimat takbir Allahu Akbar, itu kan semua mengingatkan kita pada Allah. Maka wajilat qulubuhum, ada getaran hati mereka ini. Itu kalau orang keimanannya betul-betul haqqa. Lalu yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat Allah, ayat-ayat suci Al-Quran, keimanannya bertambah. Nah, kita akan membahas lebih jauh terkait dengan parameter yang kedua ini. Ya, sebagai lanjutan dari apa yang sudah kita bahas pada hari Selasa yang pekan pertama kemarin. Kan yang kedua ini adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kita tahu bahwa iman itu, kata para ulama, atau kama qol, itu adalah al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Tapi ini bukan aslul iman. Aslul iman itu pokok keimanan, itu tetap. Berarti ada titik iman. Tapi yang bertambah dan berkurangnya keimanannya ini dalam arti prestasinya. Itulah yang kita kenal dengan takwa. Nah, takwa itu prestasi dari iman itu prestasi rohani. Maka orang yang keimanannya baik adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi Quran, dia betul-betul mencintai Al-Quran sehingga memunculkan semangat untuk memuliakannya dalam banyak sisi. Ya. Seorang ulama internasional dari Al-Azhar yang kemudian tinggal di Qatar, namanya Syekh Al-Ustadz Ad-Doktor Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ini sangat masyhur sekali, karyanya banyak sekali. Itu beliau salah satu karyanya itu menulis buku yang berjudul Kaifa Nata'amal Ma'al Qur'anil Azim. Yang kalau diterjemahkan itu bagaimana kita ini berinteraksi dengan Al-Quran. Maka beliau menyebutkan, pertama yang menjadi kewajiban orang beriman, serta kewajiban ini pasti mengandung banyak keutamaan. Ya, tidak mungkin Allah mewajibkan kepada umatnya lalu tidak memberikan hikmah, tidak memberikan keutamaan atau hikmah. Mesti sesuatu ada hikmahnya. Makanya dalam dulu di Ramadan tahun 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, di majelis ini kita pernah membahas tentang al-i'jaz al-Qur'ani. Nah, salah satunya ada al-i'jaz at-tashri'i, jadi kemukjizatan dari sisi pensyariatan. Ya, tidak kita ulangi lagi. Sekarang kita lanjutkan di sini. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, itu ada beberapa hal yang menjadi kewajiban kita, yang di situ di dalamnya banyak sekali keutamaannya. Yang paling mendasar itu adalah membaca. Karena sesuai dengan namanya Quran. Quran itu qara'a, itu dari makna dhamma. Kemudian berderivasi atau istiqaq dalam bahasa Arab. Kemudian ada tambahan alif nun, itu menunjukkan mubalaghah. Berarti Quran itu bacaan yang serius, bacaan yang sungguh-sungguh. Karena dia serius, maka satu huruf itu dinilai pahalanya oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah
wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi barang siapa yang membaca Al-Qur'an, satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan itu dikalikan 10 kali lipat. Maka kalau ada orang membaca alif lam mim, itu tidak dihitung satu jadi satu, enggak, tapi sendiri-sendiri. Nah ini apalagi di bulan Ramadan, ditingkatkan lagi. Karena di bulan Ramadan itu pahala kebaikan itu dilipat gandakan sekian kali lipat. Maka ini adalah kesempatan emas bagi kita. Kan begitu. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, riwayat dari Anas bin Malik. Beliau menyatakan, "Idza arada ahadukum an yuhadditsa rabbahu falyaqra'il Qur'an." Apabila salah seorang di antara kalian itu ingin bisa berkomunikasi dengan Tuhannya, berdialog dengan Tuhan, dengan Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Qur'an. Ya. Makanya kalau kita lihat banyak sekali termasuk ayat tadi itu lanjutannya kan termasuk orang-orang yang beriman yang baik, yang betul-betul keimanannya itu selalu bertambah dengan membaca Quran atau mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Itu memang rahmat Allah itu turun. Makanya di surah Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, quri'a, ya, yang baca siapa? Ya bisa diri kita sendiri, bisa bacaan orang lain. Maka dengarkanlah dengan serius. Fastami'u, bukan fasma'u. Kalau fasma'u bisa mendengarkan sambil lalu. Ini fastami'u, itu dengarkan. Syukur-syukur nanti kita ada keutamaan yang berikutnya setelah membaca adalah mentadabburi. Itu juga luar biasa nanti. Fastami'u lahu wa ansitu. Ya, kita diperintah untuk mendengarkan, diperintah untuk diam karena mendengarkan bacaan Al-Quran. Endingnya apa? La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kalian mendapatkan kucuran rahmat dari Allah. Nah, orang itu kalau sudah dapat rahmat, ya, kalau orang beriman dapat rahim, kasih sayangnya yang luar biasa. Ada Rahman yang secara umum, lalu ada Rahim yang secara khusus. Maka orang ini akan menjadi orang yang baik, yang kemudian akan bisa melakukan aneka ibadah yang lain juga. Di surah Fatir Allah berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa yatluna itu menggunakan fi'il mudhari'. Itu senantiasa terus-menerus membaca kitab suci Al-Quran. Nah, orang yang baca terus kitab suci Al-Quran, itu rahmat Allah turun. Dia akan punya kasih sayang yang baik kepada sesama. Dia punya kasih sayang yang luar biasa, termasuk kepada Tuhannya. Maka dampaknya adalah sholatnya akan jadi baik juga. Nah ini biasanya kaitannya. Sholatnya gak pakai api, itu nanti biasanya interaksi dengan Qurannya juga tidak baik. Nah ini menjadi evaluasi bagi diri kita masing-masing. Karena ini semua akan berimbas pada yang lain. Termasuk orang itu baik, itu kalau sholatnya betul-betul baik. Jadi kalau ada orang yang bermasalah, problematik, ya, itu kadang-kadang ini berarti ada yang tidak beres sih. Karena Allah itu sudah memberikan resep, ya, untuk kita install, lalu kemudian kita jalankan program itu. Tidak hanya diinstal selesai, tapi dijalankan program itu nanti akan muncul hikmah-hikmah, dampak-dampak positif dari apa yang kita laksanakan, termasuk yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Wa anfaqu mimma razaqnahum, muncul kesalahan sosial. Jadi kesalahan individunya dapat, kesalahan sosial muncul, ya. Wa yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi mereka itu mengharap perniagaan yang tidak pernah rugi. Satu-satunya perniagaan yang tidak pernah rugi itu adalah berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Jami' Haji Agus Salim rahimakumullah, ini momentum yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini, sebagaimana pekan yang lalu sudah kita sampaikan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an,
Maka ini kesempatan kita untuk mengupgrade diri kita agar nanti selepas Ramadan kita bisa terus menjaga ritme kebaikan-kebaikan dan amal-amal yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Allah, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma ya Allah a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما هو أهله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. العفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.